Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati. NIM saya 1812122082. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu, Kampus D Sungai Lilin. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Jika kita dalam menentukan sumber daya manusia, ketika kita akan membuat suatu perusahaan, maka kita juga harus mempunyai rencana tentang kriteria dari sumber daya manusia itu sendiri, agar kita juga bisa tahu tentang kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga perusahaan dapat menentukan hal-hal yang lainnya. Pertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Nah, di dalam perencanaan sumber daya manusia itu, mengapa organisasi atau perusahaan itu memerlukannya? Karena dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Felinda Fidayanti, NIM 1812120095. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu, dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang persyaratan perencanaan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh Bapak Ferry. Untuk melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, tentunya ada persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama di sini adalah menentukan masalah apa yang akan direncanakan. Jadi untuk menentukan perencanaan sumber daya manusia, tentunya harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Jadi kita harus mengetahui jelas masalah itu, dan setelah kita mengetahui masalahnya, baru dapat kita susun atau dapat kita rancang perencanaan selanjutnya. Yang kedua adalah mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Tentunya kita harus mengumpulkan dan menganalisis informasi. Fungsinya untuk menyaring informasi yang mana memang informasi yang sesuai dengan sumber daya manusia itu, ataupun hanya informasi yang berbentuk hoax atau informasi yang tidak ada dapat digunakan untuk tenggang waktu dalam jangka waktu yang lama, atau hanya kita gunakan untuk sementara. Dan selanjutnya adalah mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Jadi tentunya sumber daya manusia ini harus bisa mengikuti teknologi masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi setidaknya dia harus bisa menguasai teknologi-teknologi yang lebih canggih, dalam artian harus menguasai. Jadi ketika di suatu perusahaan itu ada pengubahan cara kerja, misalnya dari mesin yang biasa diubah untuk mempermudah dan menggunakan teknologi yang lebih canggih, maka sumber daya manusia itu harus bisa menyesuaikan. Dan selanjutnya adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pembaruan pemerintah. Jadi selain itu juga kita harus tetap berbasis pada pemerintahan. Ketika pemerintah mengubah kebijakan atau SOP pada suatu perusahaan, dan sumber daya manusia itu sendiri bisa cepat menyesuaikan. Demikian presentasi
saya tentang persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Setiawan. Saya dari kampus di Sungai Lilin, STI Rahmania Sekayu, dengan NIM 18122080. Di sini saya akan membahas materi tentang 6 alasan mengapa perusahaan harus melakukan perencanaan sumber daya manusia. Baik, di sini akan menjelaskan apa saja itu 6 alasannya. Yang pertama yaitu perusahaan itu akan mendapatkan SDM yang berkompeten. Sebuah perusahaan dengan karyawan yang mempunyai kualitas baik akan sempurna untuk mencapai tujuan bisnis. Itu yang pertama, mengapa perusahaan harus melakukan perencanaan SDM. Dan yang kedua yaitu agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja, perusahaan dengan karyawan yang cukup banyak akan mempunyai masa di mana lingkungan kantor dan pekerjaan sudah tidak lagi efisien dan efektif. Maka dari itu, perencanaan SDM diperlukan untuk melakukan pengaturan untuk penempatan ulang, yaitu untuk mutasi jabatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Baik, lanjut yang ketiga, alasan perusahaan untuk perencanaan SDM-nya yaitu untuk penghematan biaya. Perencanaan SDM memang sangat diperlukan perusahaan jika dalam hal ini perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang baru. Tidak selamanya penambahan karyawan perlu dilakukan jika divisi HR mampu melakukan perombakan SDM dengan melakukan promosi. Di sini maksudnya yaitu sama seperti yang kedua tadi, itu ada yang namanya mutasi jabatan, dan ini pensiunan atau bahkan memberhentikan karyawan atau PHK. Oke, yang keempat yaitu hubungan kerja yang semakin harmonis. Ini jika setiap jabatan diisi dengan karyawan yang berkompeten di bidangnya, yaitu sesuai dengan skill karyawan masing-masing. Jadi perusahaan itu harus memilih karyawan yang memang benar-benar ada skill di bidangnya tersebut, tidak hanya basing untuk menerima karyawan yang tidak ada skillnya di bidang tersebut. Jadi hanya masuk-masuk saja. Ini contohnya di Indonesia banyak. Yang di nomor 4 ini tidak banyak yang tidak diterapkan dalam perusahaan tersebut. Baik, lanjut yang kelima yaitu ini membangun komunikasi dua arah. Perencanaan SDM membantu kedua pihak yaitu perusahaan dan karyawan dalam menjalankan tujuan bisnis. Perusahaan akan memilih tindakan responsif terhadap setiap perubahan atau perkembangan bisnis yang terjadi dalam karyawan akan semakin aktif dalam menyampaikan informasi atau pendapatannya yang membangun perusahaan tersebut. Baik, yang keenam ini yang terakhir yaitu perencanaan SDM. Ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu bisa lebih optimal jika didukung dengan karyawan yang mempunyai skill yang bagus atau kompeten yang sangat luar biasa lah. Jadi di sini bisa bekerja dan juga perkembangan pribadi setiap individunya itu bagus. Bukan hanya individualisme saja. Di sini bisa menguntungkan perusahaan. Contohnya untuk perkembangan perusahaannya itu semakin dominan untuk memaju ke depannya. Dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan atau lebih meningkat atau lebih mengembang dari
pekerjaannya yang sebelumnya. Ya, ini di sini seperti peningkatan disiplin kerja dan peningkatan keterampilan sehingga setiap orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu perusahaan memperoleh tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu dalam salah satu segi manajemen sumber daya manusia, yaitu dalam penanganan informasi ketenaga kerjaan. Di sini yaitu menyusun rencana ketenaga kerjaan bagi satuan kerja yang bersangkutan di masa depannya perusahaan tersebut. Juga sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai keseluruhan dalam usaha memanfaatkan secara maksimal tenaga kerja yang sudah ada dan menyusun rencana ketenaga kerjaan secara tepat. Yang kelima yaitu memberikan pemahaman yang tepat tentang situasi pasar kerja yang ada di perusahaan tersebut. Yang keenam di sini, rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Di sini yang sudah ada yaitu seperti peningkatan kemampuan perusahaan mencapai tujuan dan berbagai dalam sasarannya di pasaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar, NIM 1812200093. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang mana sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu proses perencanaan SDM. Perencanaan SDM yaitu menurut jabatan dan kualitas melaksanakan monitoring secara terus-menerus terhadap kebijakan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian yang mengintegrasikan perencanaan SDM dalam suatu pencapaian manajemen SDM. Persediaan tenaga kerja saat ini, strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan, akan melakukan evaluasi supply dan demand SDM. HR bisa mengembangkan strategi yang mana berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sesuai, ya dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, dan manajemen SDM. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM yaitu yang pertama pertumbuhan, growth. Beda perusahaan beda juga tingkat pertumbuhannya dalam melakukan perencanaan. Penting juga bagi HR untuk mempertimbangkan faktor bagi para HR agar pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan, apakah perusahaan memiliki budget, apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM. Kemudian perubahan, checks. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan usaha, dan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian teknologi di era yang didominasi oleh teknologi ini penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam profesional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan, mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Tahapan perencanaan SDM seperti yang disebut sebagai. Jadi kesimpulannya adalah proses perencanaan SDM adalah proses yang juga penting bagi suatu perusahaan agar dapat memiliki SDM yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari perusahaan tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.